Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah Paskah kami yang boleh berlangsung pada saat ini di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Meskipun secara online kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati setiap yang mendengarkannya. Karena hamba-Mu ini menyerah dan berserah di tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Haleluya. Amin. Filipi pasal 3 ayat 10. Itu adalah ayat yang mendasari tema kita hari ini. Filipi pasal 3 ayat 10. Demikian bunyinya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, berbicara soal perjumpaan atau pertemuan pertama, membawa saya pada lirik tembang lawas karya Chrisye. Antara lain dikatakan seperti ini liriknya. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta, walau ku tahu kau ada pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Refnya. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Nah, itu bunyinya. Orang-orang yang sedang jatuh cinta berkata, bertemu denganmu adalah awal yang mengubah seluruh hidupku. Bersamamu kini aku menjadi sempurna. Kadang saya berpikir, saudara, bila pertemuan dengan seorang manusia yang fana saja bisa mengubah seseorang, bagaimana dengan pertemuan dengan Tuhan? Seharusnya hal itu menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar luar biasa, tapi dahsyat, menakjubkan, mengagumkan. Perjumpaan yang seharusnya mengubah kita 180 derajat, tidak hanya di momen pertemuan pertama saja, tapi di kehidupan selanjutnya, sampai panggilan Tuhan datang pada kita. Kita terus mengalami perubahan, berubah menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, hal itulah yang terjadi dalam kehidupan Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Saulus, siapa dia? Seorang yang pakar tentang hukum Taurat, seorang yang tahu banyak tentang kebenaran agama Yahudi, seorang yang ambisius untuk menegakkan kebenaran yang dianutnya. Tapi di perjalanannya untuk memenuhi ambisi tersebut, dia bertemu dengan Yesus. Pertemuan yang kemudian mengubah kehidupan Saulus 180 derajat. Please hati-hati, bukan 360, saudara. Kalau 360 berarti balik lagi ke titik awal. Tapi 180 derajat berarti berbanding terbalik. Perubahan atau transformasi secara total bahkan ekstrim. Mari sebentar kita simak tuturannya di Filipi pasal 3 ayat 4-8. Dikatakan seperti ini. Sekalipun juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Itu respon saya pribadi ketika membaca tuturan Paulus ini. Dia katakan semua yang dahulu merupakan keuntungan setelah bertemu dengan Yesus, setelah dia bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus, dia dengan berani mengatakan semua itu kuanggap sampah. Tidak ada apa-apanya dibanding pengenalan akan Yesus. Bahkan saudara, di Filipi pasal 1 ayat 21 dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa bukan? Pertanyaannya adalah, mengapa Paulus bisa berubah begitu ekstrim? Ada apa dengan pertemuan pertamanya? Mari kita lihat. Pertama,
Perjumpaan yang membawa pada pengenalan secara pribadi. Awalnya Paulus itu mengenal Yesus lewat sekolah teologi, saya menyebutnya begitu, pimpinan Gamaliel. Di sana Paulus mendapat informasi tentang siapa, bagaimana, dan apa yang telah dilakukan Yesus. Informasi yang membuat Paulus sampai pada titik telah mengenal Yesus di pikirannya sendiri, di pemahamannya sendiri. Pengenalan yang kemudian mendorong dia menjadi pengejar dan penindas para pengikut Yesus. Tapi kemudian dia mengenal Yesus lewat perjumpaan pribadi. Mari saudara simak dialog Yesus dengan Saulus di Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 ke ayat 9. Dikatakan seperti ini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekilas, tak ada yang istimewa dalam dialog ini, biasa saja toh. Tapi mari kita lihat ayat selanjutnya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Apa yang saudara lihat di situ? Saulus yang gagah, Saulus yang kuat, tiba-tiba menjadi Saulus yang lemah. Bahkan begitu sangat lemah setelah berjumpa dengan Yesus. Bahkan mata yang biasanya garang, penuh dengan ambisi dan kebencian terhadap pengikut Yesus menjadi buta. Kalimat terakhir di ayat 8 berkata, mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Tak ada perdebatan antara Tuhan dengan Saulus, saudara. Rasanya boleh dong kalau Bunda katakan, sejak pertemuan itu, Saulus itu seperti kerbau dicucuk hidungnya. Manggut, diarahkan kemana dan diapakan. Ketika sebenarnya saat itu dia masih punya pasukan pengawal, punya kekuasaan, tetapi terlucuti lewat pertemuan itu. Dan lihatlah, bagaimana kondisi Saulus setelah itu? Dia yang tadinya gagah dan kuat menjadi lemah dan lunglai. Dia yang tadinya kejam dan penuh ambisi menjadi lembut dan tiada ambisi. Dia yang tadinya bisa melihat dan memberi perintah menjadi buta dan harus dituntun. Sungguh sebuah pertemuan pribadi yang tidak saja telah melucuti kebanggaan, kesombongan, ambisi, dan sebagainya dari seorang Saulus. Perjumpaan itu telah membawa Paulus pada pengenalan dengan hatinya, dengan rohnya, dengan jiwanya, dengan seluruh hidupnya siapa Yesus baginya. Bukan lagi hanya di intelektual, di hafalan, di pengetahuan, tapi pengenalan secara pribadi. Pengenalan yang membawa Paulus pada perubahan sepanjang hidupnya menjadi sama seperti Kristus. Menarik ya? Ketika umumnya kita setelah misalnya dalam sebuah ibadah altar call, kita mengaku mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sehingga di saat itu kita bersedia mengakui setiap dosa, kita bersedia mengakui kesalahan. Lalu kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Tapi yang kemudian sering terjadi adalah perubahan itu hanya momen sesaat. Kelar ibadah, kelar altar call, kita begitu mudahnya untuk kembali pada kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kembali pada kehidupan lama kita. Pertanyaannya, kok bisa? Kalau menurut saya, karena memang momen yang kita sebut sebagai perjumpaan pribadi itu hanyalah emosional belaka. Sesuatu yang sangat dangkal, yang belum menyentuh hati nurani kita. Ya akibatnya ya begitu. Kita berada di tengah-tengah lingkaran setan. Berdosa, minta ampun, berdosa lagi, minta ampun lagi. Begitulah seterusnya. Tapi tidak demikian halnya dengan Saulus, saudara. Ketika Yesus mengkonfrontasi Saulus, ketika Yesus membongkar semua kesalahannya, menelanjangi seluruh kesalahannya yang sangat terselubung keagamaan, yang penuh percaya diri itu, menaklukkannya dan mengubahkan serta memakainya, Saulus merespon dengan positif. Dia berkata, kepada penglihatan yang dari sorga itu,
tidak pernah aku tidak taat. Kisah Rasul 26 ayat 19. Saulus, saudara, sekali lagi sungguh merespon perjumpaan itu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar karena dia akhirnya memahami apa yang sudah dia lakukan. Dan siapa Yesus yang pengikutnya begitu sangat dia benci. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita memiliki rasa takut dan gentar di setiap perjumpaan kita dengan Tuhan? Atau kita biasa-biasa saja mengabaikannya selama kita tidak bersedia menaklukkan diri di bawah otoritas Tuhan atas hidup kita, maka kita takkan pernah bisa mengalami perjumpaan yang sesungguhnya, dan sudah pasti kita tidak akan mengalami pertumbuhan pada pengenalan akan Dia. Yang kedua, saudara, perjumpaan yang membawa pada keserupaan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Lagu ini, saudara, ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakanlah selalu. Apa yang saudara pikirkan ketika menyanyikan dan mendengarkan lagu ini? Menjadi serupa dengan Kristus? Tapi nanti, setelah tiba di sorga, nanti setelah mati. Hello, mari sebentar kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Apa katanya di situ? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow. Ternyata berkata percaya kepada Yesus, kita punya kewajiban untuk menjadi sama, menjadi serupa dengan Kristus sekarang, now, bukan nanti. Sekarang ketika saudara mendengarkan firman-Nya, inilah saat untuk benar-benar berkomitmen menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, izinkan saya membahas sebuah kisah yang selalu merema di hati saya, kisah yang dituturkan koko saya, Kosteke, tentang Raja Wali. Seekor burung Raja Wali bisa mencapai umur 70 tahun. Tapi untuk mencapai umur tersebut ada satu pilihan bagi seekor Raja Wali. Apakah dia ingin sampai 70 atau cuma sampai 40 tahun. Dan ketika burung Raja Wali mencapai usia 40 tahun, maka untuk dapat hidup lebih panjang, 30 tahun lagi, dia harus melewati satu transformasi tubuh yang sangat menyakitkan. Dan pada saat inilah seekor Raja Wali harus menentukan pilihannya, apakah dia bersedia melewati transformasi yang menyakitkan itu, atau ya sudahlah, menghabiskan sisa hidupnya dan kemudian mati di usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun, paruh Raja Wali itu sudah sangat bengkok dan panjang hingga mencapai lehernya, sehingga ia akan kesulitan untuk makan, dan cakar-cakarnya itu sudah tidak tajam lagi. Selain itu, bulu pada sayapnya sudah tebal sehingga ia sulit untuk terbang tinggi. Dan bila seekor Raja Wali memutuskan untuk melewati atau mengalami transformasi tubuh yang menyakitkan, maka ia harus terbang mencari pegunungan yang tinggi, membangun sarang di puncak gunung tersebut. Dan kemudian dia akan mulai mematuk-matukkan paruhnya yang mulai bengkok dan panjang itu ke batu. Sampai paruh itu lepas. Anda bisa bayangkan, dia menyakiti dirinya sendiri sampai paruhnya lepas. Setelah beberapa lama, paruh barunya akan muncul, dan dengan menggunakan paruh barunya, ia akan mencabut kukunya satu persatu. Wow, gak bisa dibayangkan. Mencabut kukunya satu persatu dan menunggu kuku-kuku yang baru untuk tumbuh, kuku yang lebih tajam. Ketika kuku yang baru itu sudah tumbuh, ia akan mencabut bulu sayapnya hingga rontok semuanya dari tubuhnya dan menunggu sayap yang baru tumbuh. Dan ketika semua itu sudah dilewati Raja Wali, ia akan dapat terbang kembali menjalani kehidupan normalnya, bahkan terbang melampaui rekor terbang sebelumnya. Begitulah transformasi menyakitkan yang harus dilewati oleh seekor Raja Wali selama kurang lebih setengah tahun, saudara. Luar biasa. Satu poin yang penting yang saya pelajari dari kisah Raja Wali ini adalah saya
saudara dan kita semua tidak akan pernah masuk dalam proses menjadi serupa dengan Kristus tanpa bersedia menjalani proses pengelupasan, proses pengulitan, proses pembersihan. Dan saya katakan kepada Anda, proses itu rasanya sangat menyakitkan, membuat kita babak belur. Tapi sungguh, hanya dengan demikianlah kita menjadi orang yang berani berkata tidak pada kedagingan kita. Saudara, pengenalan akan Yesus yang dialami oleh Paulus membuat dia mengalami transformasi. Saya katakan tadi berubah 180 derajat. Transformasinya itu berpusat pada Injil Kristus. Dan hal itu memberikan orientasi yang baru dalam kehidupan Paulus. Orientasi itu mencakup tujuan, nilai, dan makna hidup. Tahukah saudara? Kalau mengenali 3 hal ini adalah hal yang sangat penting. Tujuan, nilai, dan makna hidup itu yang sangat penting. Kenapa? Karena 3 hal ini yang akan membedakan apakah Anda sekedar ada di dunia ini atau Anda betul-betul hidup. Jadi kalau saya membahasakannya dengan kata seperti ini. Apakah Anda sekedar menjalani hidup atau menikmati hidup tersebut? Dan di ketiga hal itu tujuan menempati posisi terpenting. Semua dinilai berdasarkan tujuan. Maka mari kita lihat satu persatu saudara. Yang pertama, tujuan hidup. Kalau saudara membaca perikop pasal 3 dari Filipi pasal 3 ini, Anda akan melihat ada yang kontras antara ayat 4 dengan ayat 6 dan 7 sampai 11. Kenapa? Karena di sana pemahaman Paulus tentang tujuan hidupnya sudah berubah. Dia mengatakan di ayat 8, tujuan hidupnya adalah memperoleh Kristus. Dan apa arti memperoleh Kristus? Dijelaskan di ayat 10. Memperoleh Kristus berarti mengenal dia secara personal. Mengenal dia secara pribadi, bukan lagi pengenalan seperti awal. Pengenalan secara kognitif, walaupun sesungguhnya ada di dalamnya. Artinya saya perlu pengenalan secara kognitif, pengetahuan tentang Kristus, tapi jauh lebih penting mengenali Kristus secara personal. Dan pengenalan itu terkait dengan apa? Kuasa, terkait dengan apa? Koinonia, persekutuan dengan Tuhan. Dengan kata yang lain, pengenalan yang personal itu adalah pengenalan yang relasional. Pengenalan yang membuka dan selalu terhubung dengan Tuhan. Dan kalau kita mau jujur, saudara, bukankah kita mengakui kalau relasi itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita? Relasi yang penuh kasih tentunya. Dan kalau kita bicara tentang relasi yang penuh kasih, saya senang sekali menemukan kebenaran lewat firman Tuhan. Kalau meskipun kelak saya mati, tubuh saya kembali menjadi debu, relasi saya tidak akan pernah putus dengan Tuhan karena setelah menjadi debu, roh saya itu kembali kepada Pencipta. Dan bahkan setelah menjadi debu, Tuhan tetap mencintai saya. Roma pasal 8, 37 ke 38. Dan siapa yang sudah memiliki relasi personal dengan Tuhan, pasti akan mengalami persekutuan dengan kematiannya dan juga akan mengalami persekutuan dengan kebangkitannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, nilai hidup. Mereka yang mengenal Kristus secara personal dan relasional, maka semua hal yang menghambat untuk mencapai tujuan itu menjadi tidak berharga. Itu sebabnya Paulus berkata, yang dulu kuanggap menguntungkan itu, yang dulu kuanggap berharga itu, sekarang bagiku itu sampah. Sampah itu, saudara, dalam bahasa Yunani skaibala. Apa artinya, saudara? Itu skaibala itu sebutan untuk makanan sisa yang sudah basi, saudara. Sampah atau bahkan kotoran manusia. Bayangkan, Paulus berkata demi mencapai tujuan hidupnya yang tadi, memperoleh Kristus, maka yang menjadi nilai hidup baginya bukan lagi hal yang dulu. Yang dulu itu semuanya sekarang menjadi seperti kotoran manusia untuk dia. Kagak penting, bahkan aromanya busuk dan bau. Kenapa? Karena ada yang jauh lebih penting. Apa itu? Persekutuan dengan Kristus. Wow. Pengenalan dengan Kristus secara pribadi. Luar biasa, saudara.
Apakah kita sudah demikian? Oke, sekolah tinggi penting. Oke, pekerjaan yang bagus penting. Oke, punya rumah penting. Oke, menjadi tenar penting. Tapi ketika Anda memiliki hubungan yang personal dengan Tuhan, Anda akan sampai pada titik nggak ada yang bisa dibandingkan dengan relasi pribadimu bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, makna hidup. Makna hidup. Bagi Paulus, setelah dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan, kebenaran di hadapan Tuhan itu penting, tapi sekarang dia insaf. Sekarang dia paham kebenaran di hadapan Tuhan itu atau menjadi benar di hadapan Tuhan tidak dicapainya lewat usahanya, lewat kerja kerasnya menghafal hukum Taurat lalu berjuang melakukannya, sama sekali tidak. Paulus sekarang paham kalau makna hidup baginya adalah ketika dia hidup dalam anugerah Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Jadi bagaimana Paulus memahami dia yang tadinya tidak layak sekarang menjadi layak, sungguh-sungguh bukan karena pengetahuannya tentang hukum Taurat dan bla 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 tentang keagamaan, sama sekali tidak. Tapi murni karena anugerah Tuhan. Saudara, ketika orang menghidupi anugerah Tuhan dalam hidupnya, sungguh-sungguh itu akan membuat dia memiliki visi hidupnya akan jelas, visi matinya pun akan jelas. Visi mati, yes. Dia tidak hanya sekedar memiliki apa yang akan diraihnya ketika dia hidup, tapi dia pun akan berpikir kelak setelah dia mati, orang akan berpikir tentang apa? Berpikir tentang apa akan dirinya. Jadi kalau guru kehidupan saya, Pak Julianto mengatakan seperti ini, hidup berguna, mati bahagia. Filipi pasal 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Kristus. Sesuatu yang hanya ada di keyakinan kita saja. Untuk mengatakan kepada saya dan saudara bahwa kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah sungguh-sungguh kita menghidupi kematian dan kebangkitannya itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang baharu? Karena sering sekali terjadi Paskah kita rayakan dengan gegap gempita, tapi kita tidak pernah mengalami perubahan. Kita tidak bersedia mati terhadap kedagingan kita dan bangkit dengan kehidupan yang baru, tidak bersedia. Padahal kalau saudara amati secara sederhana, Paskah kehidupan Anda dengan kehidupan Kristus. Paskah pola pikir Anda dengan pola pikirnya Kristus. Paskah tutur kata Anda dengan tutur kata Kristus. Paskah, sebenarnya itu satu momen kita kembali berevaluasi, menyeleksi diri. Sehingga ketika saya mengaminkan Tuhanku bangkit, Kristusku itu hidup, seharusnya aku hidup kepada hal-hal yang lebih baharu dalam keseharian. Sebagai mahasiswa, sebagai anak, sebagai apapun Anda, apapun yang Anda kerjakan, kuliah, pacaran, terserah. Tapi di dalam semuanya itu orang bisa menemukan Kristus yang hidup dalam diri Anda. Selamat Paskah, saudara. Biarlah Paskah menjadi sebuah momen, sebuah motivasi untuk Anda terus berlari mengejar perkenanan hati Tuhan. Amin. Spesial hari ini saya mau menantang saudara untuk masuk di altar call dengan semua keterbatasan yang ada. Mari di tempat saudara masing-masing kita masuk dalam doa kita yang teduh. Kita bersaat teduh, mari kita menikmati cinta kasih Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya untuk saya dan saudara. Dan ketika Anda merenungkan kembali kematian dan kebangkitan Kristus, ketika Anda merenungkan kembali cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu, tanyalah sekarang kepada diri Anda. Apakah Anda bersedia merespon perjumpaan dengan Tuhan hari ini lewat ibadah kita dengan takut dan gentar seperti Paulus, sehingga Anda takluk pada otoritas Tuhan dan masuk dalam proses diubahkan oleh Tuhan, sehingga Anda mengalami transformasi menjadi sama seperti Kristus. Apakah Anda bersedia? Mari renungkan. Dan bagi Anda yang bersedia
untuk masuk dalam proses yang menyakitkan itu. Menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Saya menantang Anda untuk mengangkat tangan Anda, bangkit berdiri di tempat Anda masing-masing. Lalu katakanlah dalam hati, aku menerimamu Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Bekerjalah untuk mengubah seluruh kehidupanku. Pakai aku seturut dengan kehendak-Mu. Mari saudara, karena seperti saya katakan tadi, ketika hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan tunggu besok, karena belum tentu besok ada untukmu. Detik di mana engkau mendengarkan firman Tuhan, mari masuk dalam proses Tuhan mengubahkan hidup Anda. Supaya hidup Anda itu tidak menjadi sebuah kehidupan yang sia-sia, tapi sebuah kehidupan yang punya makna dan memberi makna kepada sekitar Anda. Terima kasih untuk Anda yang menerima tantangan saya untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda dan bersedia diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya berdoa Anda tetap kuat dalam proses yang menyakitkan tersebut. Dan setelah nanti setelah ibadah ini tersedia untuk counseling online. Anda bisa menghubungi para konselor yang akan diinfokan selanjutnya kepada Anda. Anda bisa menghubunginya untuk bantuan doa atau pelayanan apapun yang akan membuat Anda betul-betul bisa merasakan perjumpaan pribadi dengan Kristus. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini sudah Tuhan ingatkan kami akan makna kematian dan kebangkitan-Mu. Tak sekedar sebuah perayaan, tapi sebuah peringatan kepada kami. Sudahkah kami dalam proses menjadi serupa dengan Kristus atau masih tenggelam dalam kondisi dan keinginan kami sendiri? Terima kasih ya Bapa, hamba percaya dengan semua keterbatasan yang ada, Roh Kudus-Mu berkuasa membuat firman-Mu merema dalam hati masing-masing jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga mereka secara khusus menjadi orang-orang muda yang berani berkata tidak pada keinginan dagingnya dan berani mengambil keputusan untuk berubah seperti Paulus. Dan akhirnya Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba memundur, hamba boleh semakin kecil, direndahkan, dilupakan orang pun tak mengapa. Asal Tuhan yang sudah hamba beritakan termeterai di hati yang mendengarkannya. Haleluya. Amin.